Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Nah, hari ini hari Senin tanggal 8 Mei ya. Hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 ya. 8 Mei. Nah, jadi ini minggu, kita sudah masuk ke minggu kedua ya, di minggu Mei ini, di bulan Mei ini. Nah, kebetulan ini ada kira-kira 4 pertanyaan ya, yang yang ada di komentar ya, yang saya pilih. Saya dapat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemarin saya baru tonton itu tanggal 7 Mei itu si IGD Siman Sudartawa. Nah, kebetulan IGD Siman Sudartawa kemarin dapat medali emas di 50 meter gaya punggung, dapatnya 25.16 ya. Selamat ya Siman, semoga bisa menginspirasi banyak anak-anak yang muda-muda. Satu, kedua, mudah-mudahan anak-anak juga bisa berpikir jangka panjang, dan juga para teman-teman pelatih yang sedang melatih juga tetap berpikir jangka panjang. Karena mungkin sedikit saya bisa gambarin ya, si Siman dari awalnya dia juga menang 200, 100, 50 meter gaya punggung. Nah, jadi dia berenang semua nomor di gaya punggung, jarak panjang juga, yang 200, yang 100, yang 50. Jadi teman-teman juga mesti berpikir jangka panjangnya ya. Jadi di sini saya kembali lagi, saya ngingetin untuk jangka panjangnya ya. Nah, dan juga di IGD Siman ini dia kan dilatih sama Coach Albert ya. Nah, Coach Albert juga selalu menyarankan jangka panjang. Nah, selamat juga buat Coach Albert dan tim pelatih, lalu untuk IGD Siman juga, dan semua tim Indonesia ya. Semoga berjuang lebih. Dan ada satu lagi yang kemarin saya dengar, Masih Wolf ya. Nah, itu juga dia medali emas ya. Kalau nggak salah juga sama di 50 meter gaya punggung ya. Selamat ya. Nah, semoga tim Indonesia bisa lebih banyak mendapatkan medali emas lagi di SEA Games Kambodia ini ya, di tim renang terutama khususnya ya. Nah, lalu habis itu kita langsung mungkin jawab pertanyaan ya. Yang pertama, nah videonya itu kalau tidak salah bisa nonton di YouTube ya. Kemarin saya dapatnya sih dari Instagram ya. Saya nonton di Instagram karena ada yang ngepost ya. Jadi saya nonton. Lalu habis itu kalau untuk full versi penuhnya itu kalau nggak salah di media Singapura itu, Media Corp itu ada ngambil ya. Nah, kayak kebetulan dapat yang 100 meter gaya punggung, si kebetulan Farel Tangkas yang dapat medali perak tuh. Nah, jadi dia berenang 553 apa 554 gitu deh ya, kalau nggak salah ya, atau 558 ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa cek kembali ya di hasil ya, di yang untuk Siman. Nah, kebetulan nih kemarin ya, di sini saya lihat postannya di sini sih sebenarnya ya, di Instagramnya Coach Albert itu ada selamat Siman, congrats Siman, gold medal 50 meter gaya punggung di SEA Games ya. Nah, SEA Games ke-32 di Kambodia ya. Nah, waktu dia naik podium ya. Selamat ya teman-teman. Nah, berikutnya kita ada langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan pertama, sorry, tadi kan saya kepikiran, tadi setelah ngelatih saya berenang. Nah, terus saya kepikiran, karena ini kan hari ini 4 pertanyaan ya, jadi nggak terlalu banyak, jadi saya selipkan dikit. Kemarin kan yang mengenai jawab manula itu mungkin saya kurang sedikit lagi. Program-program untuk manula sebenarnya nggak terlalu krusial banget ya. Contoh misalnya kalau kita punya waktu, contoh kayak saya tadi punya waktu kira-kira 15-20 menit. Saya coba berikan waktu kepada saya sendiri ya, misalnya 20 menit. Saya mau lihat berenang saya bisa berapa banyak gitu. Nah, ternyata tadi kira-kira 15 menit ke 20 menit itu kira-kira bisa dapat 700-800 meter sih ya. Jadi saya berenang panjang aja saya
nggak mikirin kapan berhentinya, tapi saya berenang aja terus gitu, berenang panjang. Nah, ini juga salah satu program yang boleh teman-teman manula ya, terutama untuk yang manula boleh pakai untuk contoh misalnya saya hanya punya waktu 30 menit, tapi saya mau buat program apa ya, nggak usah bingung, 30 menit langsung aja teman-teman katakan saya punya waktu 30 menit. Dan teman-teman nggak usah perlu ketahui pace saya harus berapa apa segala macam, yang penting teman-teman berenang gitu ya. Jadi buat bagi manula berenang aja, coba misalnya 30 menit, misalnya dapat contoh katakan 1000 meter 1200 meter, ya sudah berarti kemampuan di situ bisa dihitung pace. Lalu habis itu berikutnya next kalau apa 30 menit ya coba aja lebih banyak dari situ lagi gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk progresnya kan teman-teman bisa ketahuan, oh ternyata waktu bulan Januari saya berenang 30 menit cuman 600 meter katakan atau 700 meter. Nah di bulan Februari naik 800 meter 900 meter. Nah di bulan Maret sampai ke Desember, nah nanti kan bisa di track, bisa ditulis ya kan. Nah itu ya. Oke, saya mungkin langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nah di sini ada pertanyaannya. Siang, perkenalkan saya Robi dari Bengkulu. Salam kenal ya, Mas Robi dari Bengkulu. Dan salam kenal juga buat teman-teman pelatih yang ada di sana. Saya baru memulai karir kepelatihan di dunia renang dalam 2 tahun belakangan. Izin bertanya, di YouTube setiap set selalu bilang setiapnya di 130, setiapnya di 330. Boleh dibantu untuk penjelasan maknanya? Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, kalau setiap 130 itu namanya interval 130. Kalau di setiap 330 itu berarti intervalnya 330. Nah, interval beda dengan istirahat. Interval adalah kerja tambah istirahat ya. Ingat ya teman-teman, interval itu sama dengan kerja dan istirahat. Nah kalau istirahat itu hanya istirahat saja, jadi rest misalnya, yaitu hanya istirahat saja, tidak termasuk ke dalam interval. Paham ya? Jadi kerjanya berapa, istirahatnya berapa, itu ditambahkan sama dengan interval ya. Jadi nanti coba saya buatkan ke atas interval, atau nanti judulnya antara manula atau interval ya, kita coba ya. Nah jadi kalau teman-teman dengar setiap misalnya 2 menit misalnya, nah itu intervalnya, misalnya 8 kali 100 kaki setiap 2 menit. Nah contoh dia kerjanya, dia kakinya dia tendang 100 meter itu misalnya 150 katakan. Nah berarti dia istirahatnya 10 detik, jalan lagi, berarti itu adalah interval 2 menit. Makanya interval 2 menit sama dengan kerja 150 tambah istirahat 10 detik ya. Jadi interval interval sama dengan kerja tambah istirahat. Tapi kalau hanya istirahat ya itu aja, istirahat itu aja yang dipakai ya. Oke, itu ya, mungkin boleh saya jelaskan ya, artinya seperti itu. Selamat berlatih ya buat teman-teman yang baru memulai karirnya. Tetap semangat, dan kita perlu pelajari dari pengalaman-pengalaman. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari atlet, itu yang kita harus pelajari sebenarnya dan kita kembangkan ya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua. Ini kebetulan ada sisiman sih di sini. Jadi kemarin ya 50 punggung 2618, jangka panjang loh itu ya. Jadi makanya tetap harus berpikir jangka panjang ya. Nah di sini ya pertanyaan berikut, cara membuat program latihan renang. Nah di sini ada yang bertanya, bagaimana saya mencari klub renang untuk anak saya yang berkebutuhan khusus Down syndrome. Sementara kami berdomisili di Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Sumut. Anak saya suka berenang. Nah Porsea ya,
Kabupaten Toba Sumut. Nah, salam kenal buat Ibu ya, dari Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Sumut. Nah, kalau tidak salah saya Toba Sumut ini di dekat Danau Toba apa gimana ya. Jadi, nah biarpun di sana tidak ada klub renang, tapi kan mungkin ada pelatih-pelatih yang bisa paham tuh, yang melatih ya. Nah, teman-teman boleh juga contoh nih, kalau ada danau nih misalnya ya, danau kan sebenarnya bisa untuk berenang juga ya. Nah, tapi ya mungkin dibatasi gitu loh. Kalau memang tidak ada kolam renang ataupun misalnya tidak ada pelatih yang melatih atau klub renang yang melatih, ya sudah bawa saja anak-anak ke danau, tapi ya pelan-pelan dilatih misalnya tendangan kaki. Tapi ya di danau itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Ataupun misalnya kalau tidak ada klub renang, ya sudah cari kolam renang yang tidak usah mesti kolam renang yang panjang seperti ini ya. Misalnya kalau kolam renang ini kan 50 meter nih, boleh aja kolam renang 25 meter juga nggak masalah. Yang penting anak-anak ini bisa latihan. Nah, lalu programnya ajarin aja dulu kakinya tendang yang benar, terus habis itu mulai dari tarikan tangan ya, baru habis itu mulai koordinasi antara tangan dengan kaki. Lalu saya sudah pernah upload yang namanya drill. Nah, teman-teman yang mungkin tidak punya pelatih di daerah ya, atau tidak punya klub-klub renang di daerah, itu boleh aja langsung nonton dan pelajari, lalu habis itu beritahu ke anak-anak itu, atau anak itu langsung nonton video itu sendiri, supaya apa? Tidak menjadi kesalahan gerakan, tidak terjadi kesalahan ketika kita praktekkan ke anak-anak, itu tidak salah. Dan ketika dengerin juga kalau bisa ya pahami gitu ya, jadi anak-anak juga nggak bingung apa yang disampaikan ya. Nah, atau kalau memang solusinya cari pelatih, lalu habis itu pelatihnya juga yang bisa komunikasi dengan bapak atau ibu, lalu dilatih anak-anak ini gitu loh. Nah, kalau ada yang kurang paham ya misalnya bertanya ke pelatihnya, atau misalnya pelatihnya tidak paham ya coba komunikasi dengan yang lain, atau misalnya cari tahu informasinya di mana ada klub renang yang bisa membina anak-anak ini gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya bantu. Tapi sepengetahuan saya kalau di Toba Sumut kan berarti apakah dekat dengan Danau Toba atau tidak saya kurang paham. Tapi coba di Pematang Siantar juga itu banyak klub-klub renang juga ya setahu saya. Jadi coba aja bertanya, mana tahu mereka mengakomodir atau bisa melatih atlet yang difabel ya, seperti itu, berkebutuhan khusus ya. Nah, lalu habis itu di sini tips cara membuat program latihan renang SD SMP ya. Nah, coach bisa minta nomor WA-nya. Nah, saya sudah pernah jelaskan teman-teman, kalau untuk mau langsung chat ke saya misalnya ya itu boleh, nggak masalah. Cuman Instagram aja langsung. Jadi Instagram saya Brian Howard 85, BRIANHOWARD 85. Nah, itu teman-teman cari aja, nanti langsung ngechat aja kita di Instagram ya. Nah, bagi saya nggak jadi masalah ya, mau ngechat, mau bertanya dari YouTube boleh, mau bertanya dari Instagram juga boleh ya. Itu sudah pernah saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi, dan saya juga mungkin nanti saya cantumin deh, saya punya Instagram ya, jadi teman-teman bisa bertanya ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, ada di video. Kenapa harus siku tinggi ketika berenang gaya bebas? Nah, kenapa kaki gua suka nggak bisa ngapung? Nah, kalau di berenang
mungkin kita gini ya, kalau kaki tidak bisa ngapung mungkin masih kepalanya kurang tunduk, ataupun mungkin oksigen yang dimasukin ke dalam paru-paru ataupun perut itu kurang ya. Jadi antara itu dua. Dan satu lagi, kaki ketika berenang itu wajib mau nggak mau harus tendang ya. Dan float itu saya sudah pernah buat di tahun lalu, cara ngapung ya. Jadi teman-teman bisa melihat ke tahun 2021 ya, waktu itu pandemi masih belum kemana-mana. Saya waktu itu melatih kelas-kelas privat yang ada di kolam komplek orang. Lalu habis itu di sana saya langsung praktekkan cara float ya. Jadi itu dari mulai egg beater sampai ke vertical float sampai ke float yang biasa, yang ngapung biasa gitu ya. Nah, jadi kalau satu hal lagi yang tadi saya sebut adalah kepalanya. Kalau kepala teman-teman naik kayak gini, otomatis kaki akan turun ya. Jadi jangan berharap ketika berenang dengan kepala naik bisa ngapung. Jadi kepala wajib turun supaya apa? Pinggangnya naik ya. Ini saya contohkan ya dari sini ya. Ketika teman-teman berenang ya, kalau kepalanya naik gini, ini otomatis pinggang akan turun, drop gini ya, pinggang ini. Jadi posisi kepala ini mesti turun seperti ini ya, baru pinggangnya akan naik ya. Dan itu akan membantu untuk naikin kakinya ya. Jadi jangan naik kepala, pinggang turun, akhirnya kakinya juga nggak bisa ngapung ya. Jadi kepala harus turun ke bawah, pinggangnya naik, lalu kakinya ngapung gitu ya. Lalu satu hal lagi yang perlu saya beritahu, kalau untuk kepala, posisi kepala itu adalah satu genggam ya. Lalu habis itu taruh di dada dan turunin. Ini posisi normalnya, seperti ini, posisi normalnya ya. Jadi bukan gini. Kalau gini berarti udah dua kepal, satu kepal tunjukin ke bawah. Inilah posisi ke bawahnya, lihat ke bawahnya seperti ini ya. Mata boleh lihat ke depan tapi kepala jangan diangkat ya. Jadi posisi kepala wajib lurus seperti ini, jangan naik ke atas ya. Mata boleh ngelihat ke depan ya, seperti ini, saya lihat ke kamera, tapi kepalanya tidak boleh diubah, harus tetap tunduk ke bawah seperti ini ya. Nah, mungkin itu videonya yang menjawab pertanyaan ya. Yang terakhir ada 4 pertanyaan. Lalu kalau yang bagi teman-teman yang mau bertanya itu silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Dan terakhir ini saya suka ngupload short ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa komentar di shortnya. Itu ada saya buat yang gimana cara megang anak kecil, lalu habis itu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu, itu ada shortnya ya di situ ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Lalu kalau mau berikan komentar ya silakan ya. Nanti saya bisa lihat dan saya coba jawab. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Selamat buat tim Indonesia yang sudah mengumpulkan sampai saat ini kalau nggak salah 2 perak ya. 2 emas ya. 2 emas sampai hari ini ya di Kambodia. Selamat berjuang teman-teman. Tanggal 8 Mei ya, berarti sepertinya masih ada 3 hari apa ya, 3 hari masih ada seperti ini ya lombanya. Biasanya kan 5 hari ya perlombaannya. Good luck buat teman-teman. Dan bagi yang sudah berhasil, ayo coba untuk latihan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan tim renang Indonesia bisa makin maju dan makin maju ke depannya ya, dan jangka panjang ya. Jadi kita selalu mikirin untuk jangka panjang, berikutnya, bibit berikutnya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.